warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan materi terkait dengan plastisitas otak. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Argi Afikus Wardana, yang kedua Anissa Khulisatul Ma'wa, dan yang ketiga Nuratul Latifah. Saya Anissa Khulisatul Ma'wa dengan NIM 1263082121228 akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan plastisitas otak. Seperti yang kita tahu, plastisitas berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos yang berarti membentuk. Dalam bahasa medis, otak diartikan sebagai suatu organ yang mana ia berfungsi untuk proses berpikir, berbahasa, kesadaran, emosi, dan kepribadian. Plastisitas otak kemudian diartikan sebagai suatu kemampuan susunan saraf untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan atau kerusakan yang terjadi dalam otak yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor internal ataupun eksternal seperti adanya suatu pengaruh atau stimulasi lingkungan. Otak merupakan salah satu jaringan yang menghabiskan atau menggunakan banyak energi, di mana energi tersebut berasal dari glukosa. Glutamat sebagai metabolisme umum dari metabolisme glukosa kemudian juga turut berperan aktif dalam metabolik otak, di mana di sana ia berperan sebagai prekursor bagi neurotransmitter inhibitorik. Seperti yang disampaikan pada poin-poin di samping bahwasanya terdapat 3 bentuk utama dari plastisitas otak. Yang pertama yaitu plastisitas sinaptik. Plastisitas ini terjadi ketika otak terlibat dalam pembelajaran atau pengalaman baru, yang mana kemudian akan terjadi interaksi baru pada hubungan antara sel-sel saraf di otak. Yang kedua yaitu plastisitas neurogenesis. Pada proses ini, sel induk dapat mengalami proliferasi dan berkembang menjadi sel-sel piramidal. Sel-sel ini kemudian akan berkembang kembali menjadi sel-sel dewasa yang memiliki akson dan dendrit. Setelah sel-sel saraf tersebut menjadi sel-sel baru, mereka akan bermigrasi ke sejumlah daerah di otak untuk merehabilitasi sel-sel yang telah rusak atau mati. Yang ketiga yaitu fungsional kompensasi, yaitu proses yang terjadi pada seseorang ketika orang tersebut mengalami proses penuaan yang menyebabkan plastisitas otak menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Afikus Wardana, NIM 1263082121216, akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan sistem saraf. Apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh, yang memiliki fungsi antara lain sistem saraf sebagai alat komunikasi antara tubuh dan dunia luar tubuh, sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh, dan sebagai pengendali tanggapan atau reaksi tubuh. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh, yang memiliki fungsi antara lain reseptor, penghantar impuls, dan efektor. Lalu struktur sel saraf. Nah, sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Nah, satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi 3 macam. Apa saja sel saraf itu? 3 macam bagiannya. Yang pertama sel saraf sensori, yang kedua sel saraf motor, dan sel saraf intermediate. Lanjut, hubungan antara sel saraf. Sel saraf ini penghubung antara sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Nah, gunanya sel saraf ini sebagai penghubung adalah sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu
dengan sel saraf lainnya. Sel saraf ini banyak ditemukan pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sel saraf yang dihubungkan ialah sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Saraf satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Nah, hubungan antara saraf ini disebut sinopsis. Oke. Jadi ada namanya sel saraf penghubung. Nah, gunanya sel saraf penghubung ini adalah untuk menghubungkan antara satu saraf dengan saraf lainnya. Nah, kebanyakan keberadaan sel saraf penghubung ini berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Jadi namanya ketika sel saraf satu dan sel saraf kedua itu ada namanya sel saraf penghubung yang menghubungkan antara satu dan yang lainnya, itu namanya sinopsis. Jadi namanya hubungannya tadi namanya adalah sinopsis. Saya Nuratul Latifah dengan NIM 1263082122137 akan mempresentasikan mengenai kerusakan otak. Yang pertama, tumor otak. Tumor atau neoplasma adalah massa sel yang tumbuh secara independen dari seluruh bagian tubuh lainnya. Dengan kata lain, tumor ialah kanker. Terdapat 3 jenis tumor pada bagian otak manusia, yaitu tumor jinak, tumor ganas, dan tumor metastatik. Nah, tumor di sini ada tumor jinak. Tumor jinak ini dapat diangkat melalui operasi dengan risiko kecil pada pertumbuhan lebih lanjut dalam tubuh. Yang kedua, tumor ganas. Tumor ganas ini tumbuh menyebar melalui jaringan sekitarnya. Tumor ini sulit dibuang sepenuhnya dan setiap jaringan yang bersifat kanker yang tertinggal setelah operasi akan terus bertumbuh. Lanjutnya, tumor metastatik. Tumor ini mengacu pada penyebaran penyakit dari salah satu organ ke organ lainnya. Yang kedua, stroke. Stroke merupakan gangguan cerebrovaskuler yang onsetnya tiba-tiba dapat menyebabkan kerusakan otak. Konsekuensi yang sering dijumpai dari stroke adalah anemia, afisia atau kesulitan berbicara, kelumpuhan, dan koma. Terdapat 2 tipe stroke, yaitu pendarahan di otak dan iskemia cerebral. Pendarahan cerebral, pendarahan ini dapat terjadi ketika sebuah pembuluh darah cerebral pecah dan darah mengalir ke jaringan neural di sekitar dan merusaknya. Iskemia cerebral ialah disrupsi pasokan darah ke sebuah daerah di otak. Terdapat 3 penyebab utama iskemia cerebral, yaitu trombosis, embolisme, arteriosklerosis. Selanjutnya, closed head injuries. Closed head injuries atau cedera kepala tertutup adalah cedera otak yang dihasilkan oleh benturan yang tidak menetrasi tulang tengkorak. Concentric injuries adalah benturan yang menyebabkan otak menabrak bagian dalam tulang tengkorak di sisi kepala yang berlawanan. Yang keempat ada infeksi otak. Invasi otak oleh mikroorganisme disebut infeksi otak dan inflamasi yang diakibatkannya disebut dengan encephalitis. Terdapat 2 tipe infeksi otak, yaitu infeksi bakterial dan infeksi viral. Infeksi bakterial, ketika bakterial menginfeksi otak, mereka seringkali menyebabkan pembentukan cerebral abscess atau abses cerebral.
atau yang disebut kantong nanah di otak. Lanjut, infeksi viral. Terdapat dua tipe infeksi viral pada sistem saraf, yaitu yang memiliki afinitas tertentu untuk jaringan neural. Contohnya adalah virus rabies yang biasanya ditularkan melalui gigitan hewan yang menggila. Meskipun efek virus rabies pada otak sangat mematikan, virus itu biasanya tidak menyerang otak dalam waktu yang paling sedikit sebulan setelah ia dikontraksikan, sehingga memberi waktu untuk vaksinisasi preventif. Selanjutnya, yang menyerang jaringan neural tetapi tidak memiliki afinitas yang lebih besar untuknya dibandingkan untuk jaringan-jaringan lainnya. Misalkan, seperti contoh adalah virus mumps atau gondong dan herpes. Meskipun virus-virus ini kadang-kadang menyebar ke otak, mereka biasanya menyerang jaringan-jaringan tubuh lainnya. Yang kelima ada neurotoksin. Sistem saraf dapat dirusak oleh beragam bahan kimia beracun yang dapat memasuki sirkulasi umum dari traktus gastrointestinal, dari paru-paru, atau melalui kulit. Hal ini dapat mengakumulasi otak dan merusaknya secara permanen yang menghasilkan psikosis toksik. Hal ini disebabkan oleh neurotoksin. Neurotoksin merupakan sistem saraf dapat dirusak oleh paparan salah satu diantaranya beragam bahan kimia beracun. Nah, ini kadang-kadang obat-obatan yang digunakan untuk menangani berbagai gangguan neurologis ini yang terbukti memiliki efek toksik, yaitu seperti contohnya yaitu beberapa obat antipsikotik yang diintroduksikan pada awal tahun 1950-an menimbulkan efek-efek distressing atau distress adalah stres negatif, outrest adalah stres positif. Beberapa neurotoksin bersifat endogen. Endogen itu maksudnya dihasilkan oleh tubuh pasien itu sendiri. Sebagai contoh, tubuh dapat menghasilkan antibodi yang menyerang komponen-komponen tertentu sistem saraf. Yang terakhir yaitu faktor-faktor genetik. Sel-sel manusia normal memiliki 23 pasang kromosom. Akan tetapi, terkadang kecelakaan saat pembelahan sel terjadi dalam sel telur yang dibuahi menjadi sebuah kromosom abnormal dan kromosom-kromosom normal yang jumlahnya abnormal. Ketika sel telur yang telah dibuahi membelah lagi, anomali kromosomal ini terduplikasi di setiap sel tubuh. Kebanyakan penyakit neuropsikologis dengan asal muasal genetik disebabkan oleh gen-gen resesif abnormal yang diteruskan dari orang tua kepada anaknya. Sindrom Down adalah gangguan genetik yang bukan disebabkan oleh gen yang cacat, akan tetapi oleh sebuah kecelakaan genetik yang terjadi pada sekitar 0,15% kelahiran.
Penyebab lazimnya adalah kecelakaan yang terjadi selama ovulasi. Probabilitas melahirkan bayi dengan sindroma Down meningkat dengan semakin tua umur ibu. Berarti semakin tua umur ibu itu, angka probabilitas melahirkan bayi dengan sindroma Down itu semakin tinggi. Saya Anissa Kholisatul Ma'wa dengan NIM 1263082121228 akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya yaitu neuroplastisitas. Plastisitas otak atau neuroplastisitas diartikan sebagai kemampuan otak untuk berubah, melakukan remodeling, dan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi baru. Kemampuan otak tersebut akan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Otak normal yang sedang berada dalam masa perkembangan akan memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mengalami perubahan plastisitas, di mana hal itu merupakan respon terhadap berbagai rangsangan seperti pengalaman sensorik atau motorik, obat-obatan psikoaktif, hubungan orang tua dan anak, hubungan dengan anggota kelompok yang sama, stres, hormon gonadal, flora usus, diet, dan trauma. Neuroplastisitas secara umum akan terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu neuroplastisitas struktural atau neuroplastisitas sinaptik. Neuroplastisitas ini akan mengacu pada perubahan kekuatan antara neuron atau sinapsis, titik pertemuan kimia atau listrik antara sel-sel otak. Nah, pada plastisitas ini terjadi perubahan yang bukan hanya pada sinaps, akan tetapi juga mencakup pada proses spesifik seperti perubahan jangka panjang dalam jumlah reseptor untuk neurotransmitter tertentu atau perubahan pada beberapa protein disintesis lebih banyak di dalam sel. Plastisitas struktural normal terjadi pada janin selama masa perkembangan otak, sehingga ia dikenal juga dengan sebutan plastisitas perkembangan, termasuk di dalamnya yaitu neurogenesis dan migrasi neuron. Yang kedua yaitu neuroplastisitas fungsional. Pada proses ini, neuroplastisitas akan bergantung pada dua proses dasar, yaitu belajar dan memori. Hal ini mewakili jenis khusus plastisitas saraf dan sinaptik, di mana pada jenis plastisitas sinaptik tertentu menyebabkan perubahan permanen dalam efektivitas sinaptik. Selama proses belajar dan mengingat, perubahan permanen terjadi pada hubungan sinaptik antara neuron akibat penyesuaian struktural atau proses biokimia intraseluler. Kerusakan yang terjadi pada sistem saraf ternyata mampu memicu proses respon dari neuroplastis. Nah, pada akhirnya terdapat 4 respon neuroplastis yang terpicu dari adanya kerusakan sistem saraf tersebut. Yang pertama yaitu degenerasi neural, yang kedua regenerasi neural, yang ketiga reorganisasi neural, dan yang keempat pemulihan fungsi setelah kerusakan otak. Penemuan mutakhir neuroplastisitas ditemukan dalam penanganan kerusakan sistem saraf, yang mana pada penemuan ini dapat diterapkan di dunia medis dengan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurangi kerusakan otak dengan memblokir neurodegenerasi. Yang kedua, membantu pemulihan dari kerusakan CNS dengan membantu regenerasi. Yang ketiga, membantu pemulihan dari kerusakan CNS dengan neurotransplantasi. Yang keempat, yaitu membantu pemulihan dari kerusakan CNS dengan latihan rehabilitas. Baik,